Tiga. Halo semuanya, kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multidata Palembang, jurusan akuntansi semester 6. Di sini kami akan mempresentasikan tugas perkuliahan kami, yaitu tugas metode penelitian akuntansi yang dibimbing oleh Ibu Siti Khairani, sarjana ekonomi akuntansi master sistem informasi. Baiklah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Francisca Tisha Rekti Samsai, NPM 1721210035. Nama saya Widya Olivia, NPM 1721210058. Saya Veronica, NPM 1721710040. Saya akan mempresentasikan analisis jurnal yang pertama yang berjudul Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Asas Keadilan terhadap Pembayar Wajib Pajak, studi pada wajib pajak usaha mikro dan menengah yang berada di wilayah kerja kantor pelayanan pajak Pratama Batu setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Penulisnya adalah Fauzi Ahmad Mustafa, Kerta Hadi, Mirza Maulinadi Nardi, tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan asas keadilan terhadap patuhan wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepatuhan. Kepatuhan wajib pajak itu adalah sejauh mana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan. Menurut PKM nomor 192 PMK titik 03 2007 pasal 1, yaitu wajib pajak yang dapat ditetapkan sebagai wajib pajak waktu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan perpajakan apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan atas semua jenis pajak kecuali tunggakan pajak yang telah mendapatkan izin. Yang ketiga adalah laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Yang keempat, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun. Selanjutnya ada metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode explanatory research. Explanatory research itu bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang mempunyai omset kurang dari 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Batu. Metode pemilihan sampel menggunakan probability sampling dengan teknik pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling. Kuesioner yang dibagikan sebanyak 96 orang yang terdiri dari tingkat pendidikan, jenis usaha, lama usaha, dan aset usaha. Untuk rinciannya dapat kita lihat di slide di samping ini. Untuk kelebihan dari peneliti ini, penulis telah menulis jurnal secara teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Yang kedua, memaparkan tabel dan gambar yang jelas untuk penjelasan pengujian. Selanjutnya, merincikan data kuesioner dalam pengambilan sampel yang dapat kita lihat tadi sebanyak 95 sampel. Selanjutnya ada membandingkan hasil penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Jadi tadi ada membandingkan apakah hasil penelitian si penulis terhadap penelitian terdahulu apakah selaras atau tidak selaras. Dan terakhir ada hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Terakhir, kelemahan dalam penelitian ini. Kesimpulan yang dibuat memaparkan secara langsung hasil penelitiannya.
Yang kedua adalah kuesioner yang dibuat peneliti tidak menyebutkan apakah instrumen tersebut telah valid atau belum. Maksudnya, apakah data yang diperoleh atau sampel yang diambil oleh si penulis apakah benar-benar nyata sesuai dengan apa yang sampel yang diambil oleh si penulis. Yang ketiga adalah jumlah sampel yang diambil sangat sedikit untuk penelitian UKM ini. Jadi sampelnya hanya 95 orang, jadi belum sangat kecil, sangat sedikit untuk skala UKM yang berada di wilayah KKP Pratama Batu. Selanjutnya presentasi analisis kedua akan dipresentasikan oleh Siska. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan analisis general yang kedua, yaitu pengaruh penerapan e-registration, e-filing, e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak. Pajak terbagi menjadi dua macam, yaitu kepatuhan pajak formal dan kepatuhan pajak material. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 544 tahun 2000, kriteria wajib pajak yang patuh adalah yang pertama, tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir. Yang kedua, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengatur atau menunda pembayaran pajak. Yang ketiga, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang pendidikan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 544 tahun 2000, kriteria wajib pajak yang patuh adalah yang pertama, tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir. Yang kedua, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengatur atau menunda pembayaran pajak. Yang ketiga, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang pendidikan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Yang keempat, dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan Dari yang 4. ya, dari keempat ya. Berisik tadi banget. Yang keempat, dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan. Koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak terutang paling banyak 5%. Yang kelima, wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Metodologi. Variabel dalam penelitian ini adalah penerapan e-registration, e-filing, dan e-billing sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Populasi pada penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Bandung, Cicadas. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 100 responden. Metode pengukuran menggunakan skala Likert poin 1 sampai dengan 5. Penulis melakukan beberapa pengujian yang dibantu oleh program SPSS. Di antaranya adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji heteroskedasitas, uji regresi sederhana, dan uji koefisien determinasi. Baik, saya akan memaparkan kelebihannya ya. Yang pertama, kelebihan dari jurnal ini adalah penulisan jurnal ini teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Yang kedua, memaparkan tabel dan gambar untuk penjelasan pengujiannya. Yang ketiga, membandingkan hasil penelitian penulis dengan penelitian yang terdahulu. Yang keempat, hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Saya akan menyimpulkan variabel-variabel yang tadi. Yang pertama, e-registration memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas. Hal ini sesuai dengan penelitian Venetia Variani Ronauli Nadea tahun 2012 yang berjudul Peranan Kualitas Sistem E-Registration terhadap Kepuasan Pengguna dan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cimahi. Yang kedua, e-filing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas. Hal ini sesuai dengan penelitian Rifanula Viva Syabania tahun 2017 yang berjudul Kajian Efektivitas e-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
di KPP Pratama Cianjur menunjukkan bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai GOV sebesar 0,313 atau 31% berada pada kategori baik. Yang ketiga, e-billing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas. Hal ini sesuai dengan penelitian Luputu, Kania Asri, Wahyuni Pratami yang berjudul Pengaruh Penerapan E-System, E-Registration, E-Filing, E-SPT, dan E-Billing perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Singaraja. Baik, saya akan melaporkan kekurangannya. Kekurangan dari penelitian ini adalah penelitian ini belum mengungkapkan seluruh variabel yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Dan yang kedua, kesimpulan yang langsung memaparkan hasil penelitian. Baik, analisis jurnal yang kedua telah selesai dipaparkan. Untuk selanjutnya, analisis jurnal ketiga akan dipaparkan oleh Widya. Saya akan mempresentasikan analisis jurnal yang ketiga dengan judul Pengaruh Pemahaman dan Peraturan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor atau Studi Samsat Kota Malang dengan penulis Randi Ilhamsyah, Maria Gewi Endang, Rizky Yudi Dewantara. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Accidental sampling digunakan dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor bersama Samsat Kota Malang. Accidental sampling adalah mengambil responden sebagai sampel secara kebetulan, yaitu siapa yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kesadaran, kualitas, dan kepatuhan. Kepatuhan menurut Nurmantu yaitu dikutip oleh Alfiansyah. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak di mana dia memenuhi semua hal yang menjadi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak-hak pajak yang dia dapat. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Menurut Widayanti dan Nurlis dalam Nur Laila mengemukakan bahwa hal-hal yang mencangkup wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Kesadaran wajib pajak. Menurut Nasution, kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kualitas pelayanan menurut Kotler, ada 5 dimensi yang perlu diperhatikan ketika orang lain melakukan penilaian terhadap pelayanan, yaitu pertama, tangible, 2, empati, 3, responsiveness, yang keempat, reliability, yang kelima, asuransi. Sanksi perpajakan. Menurut Nardiasmo menjelaskan bahwa sanksi perpajakan menjadi suatu jaminan atau pencegahan preventif agar peraturan perpajakan yang sudah diatur dapat ditaati dan dilanggar oleh wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi sekaligus menjadi alat untuk mencegah wajib pajak melanggar ketentuan-ketentuan dan aturan pajak yang sudah berlaku. Kelebihannya, pertama, penulis jurnal ini teratur sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Yang kedua, kata yang digunakan dalam jurnal ini bersifat baku. Yang ketiga, memaparkan secara jelas dengan lengkap mulai dari pendahuluan atau latar belakang. Kekurangannya, pertama, dalam tabel peningkatan jurnal tersebut sangat kecil
dalam kesadaran wajib pajak. Yang kedua, tidak mematuhi peraturan yang telah ada. Baiklah, sekian presentasi analisis jurnal dari kelompok kami. Mohon maaf jikalau ada kekurangan dan salah kata dari kami. Terima kasih. Terima kasih juga telah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.